Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara, setiap pasangan dalam rumah tangga memiliki kondisi yang berbeda-beda. Namun pada intinya rumah tangga tetap harus berjalan dengan melakukan peran masing-masing. Berikut kisah yang menjelaskan tentang seorang suami yang memiliki istri yang cerewet, bahkan sering berperilaku buruk kepadanya. Kisah yang pertama, keteladanan yang berasal dari khalifah kedua, Umar ibnul Khattab. Dikisahkan ada seorang laki-laki datang ke rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ingin mengadukan perilaku buruk istrinya. Saat sudah berada di depan rumah Khalifah Umar dan mau mengetuk pintu, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya, karena lelaki ini mendengar istrinya Umar bin Khattab sedang memarahinya, dan sama sekali tidak dibalas oleh beliau, padahal beliau terkenal sangat tegas. Kemudian laki-laki itu pergi sambil bergumam, kalau khalifah saja begitu, apalagi dengan diriku. Dan baru saja mau berangkat pulang, tiba-tiba Khalifah Umar melihat dan memanggilnya, kemudian bertanya, apa keperluanmu, wahai saudaraku? Lelaki itu menjawab, awalnya aku ingin mengadukan permasalahanku kepadamu yang selalu dimarahi oleh istriku. Saat sampai di depan rumahmu, aku mendengar engkau sedang diperlakukan sama dengan istrimu. Kemudian aku berencana pulang. Karena engkau saja diperlakukan seperti itu, maka apalagi dengan diriku. Kemudian Khalifah Umar berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya istri itu sedang menanggung beban pekerjaan yang berat. Innaha tabbakhatun li ta'ami. Dia selalu memasakkan makanan untukku. Khabbazatun li khubzi. Dia juga selalu membuatkan roti untukku. Ghassalatun li thiyabi. Dia juga selalu mencuci pakaianku. Murdi'atun li waladi. Dan juga menyusukan anakku. Dia juga yang membuat jiwaku tenang karena aku terhindar dari perbuatan haram. Maka kalau istri seperti itu, diamlah dan terimalah, karena sesungguhnya itu tidak akan lama. Saudara-saudara, kisah yang kedua, dikisahkan ada seorang yang soleh yang mempunyai saudara laki-laki yang soleh pula. Saudara laki-laki ini setiap tahun suka datang silaturahmi kepadanya. Pada suatu hari dia mendatangi saudara laki-lakinya itu. Dia mengetuk pintu. Kata istrinya, siapa itu? Kata orang yang soleh, saya saudara suamimu. Karena Allah saya bermaksud untuk silaturahim. Jawab istrinya, tidak ada. Suami saya sedang keluar mencari kayu bakar. Saudaranya yang soleh kemudian menjawab, semoga Allah tidak mengembalikan lagi suamiku. Setelah itu spontan, istrinya marah-marah mendengar omongan dari saudara suaminya itu. Tiba-tiba, saudara laki-laki itu datang dengan kayu bakarnya yang dipikul oleh harimau. Kemudian mengucapkan salam dan menyapa saudaranya. Kayu bakarnya diturunkan dari punggung harimau itu. Dia dan saudaranya masuk ke dalam. Sedangkan istrinya masih marah-marah. Kata
tapi saudaranya diam saja sambil memasak dan kemudian menghidangkan kepada saudaranya. Singkat cerita, orang yang soleh itu pulang sambil merasa takjub dengan kesabaran saudara laki-lakinya itu. 1 tahun kemudian, orang yang soleh itu bersilaturahmi lagi kepada saudaranya yang laki-laki. Sudah sampai di rumah, kemudian ia mengetuk pintu. Kata istri saudara laki-lakinya, "Siapa itu?" Jawabnya, "Saya adalah saudara suamimu." Istri saudaranya menyambut dengan senang hati, kemudian memuji-muji kepadanya dan memuji kepada suaminya, serta berharap suaminya cepat datang. Setelah itu tiba-tiba suaminya datang sambil membawa kayu bakar. Terus dia menghormat kepadanya dan menjamunya. Cerita dari istrinya membuat suaminya merasa senang, dan saudara laki-lakinya juga merasa senang. Saudaranya yang soleh itu bertanya, "Dulu pada saat punya istri yang cerewet, kamu membawa kayu bakar itu dipikul oleh harimau. Sedangkan sekarang punya istri yang baik hati, kenapa engkau membawa kayu bakar itu sendiri dan tidak dibawa oleh harimau?" Jawab saudara laki-lakinya, "Istri saya yang dulu sudah meninggal. Saya bersabar dengan sikap cerewetnya. Maka Allah menaklukkan harimau itu kepada saya dan membantu saya dalam mencari kayu bakar. Terus saya menikah lagi dengan istri yang solehah ini, dan hati saya merasa tentram dengan istri saya yang sekarang. Dengan begitu, harimau tidak mau membawakan kayu bakar lagi." Saudara-saudara, itulah kisah yang bisa kita ambil hikmah, bahwa ketentuan Allah itu sangat bijaksana. Jika ada kekurangan, pastilah ada kelebihan. Mari sama-sama kita isi rumah tangga kita dengan segala dinamikanya, dengan kesabaran yang menguatkan dan syukur yang membahagiakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.